Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Digugat artis, ternyata Presiden Jokowi dan 6 pejabat lainnya kalah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Presiden Jokowi serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah kalah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun tak banyak yang tahu siapa penggugat Jokowi serta Anies ini. Satu di antaranya adalah musisi Melanie Subono. Jokowi dan Anies divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta. Gugatan terhadap Jokowi dan Anies didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 4 Juli 2019 silam. Dalam gugatan itu, ada 7 pejabat negara dinilai tidak menanggapi dan membahas tuntutan 32 warga negara yang telah mengirimkan notifikasi sejak 5 Desember 2018 silam. 7 pejabat itu yakni Presiden RI Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten sebagai turut tergugat 1 dan Gubernur Jawa Barat turut tergugat 2. Satu di antara 32 warga negara yang menggugat 7 pejabat negara itu adalah musisi Melanie Subono. Berdasarkan catatan Indonesia Center for Environmental Law, sepanjang persidangan terhadap proses mediasi antara tim kuasa hukum 32 warga dengan kuasa hukum masing-masing tergugat. Terjadi 5 kali pertemuan mediasi di dalam persidangan dan 2 kali pertemuan mediasi di luar persidangan. Hanya dengan perwakilan dari tergugat 5 yakni Gubernur DKI Jakarta. Dalam pertemuan kelima mediasi pada 12 Desember 2019 silam, Hakim Mediator menyatakan bahwa para pihak tidak menemukan kesepakatan dan persidangan dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan. Jokowi dan Anies kalah, Melanie Subono senang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memvonis Presiden Jokowi dan Anies Baswedan melakukan perbuatan melawan hukum terkait pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta. Hakim juga memvonis Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan melakukan perbuatan melawan hukum. Hakim menilai para tergugat telah lalai dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat di wilayah DKI Jakarta. Mengadili dalam pokok perkara menyatakan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, dan tergugat 5 telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ujar Hakim Ketua Saifuddin Zuri saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim menghukum Presiden untuk menetapkan baku mutu udara dari ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, serta ekosistem termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Majelis Hakim juga menghukum Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Hakim memutuskan agar Mendagri melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta dalam pengendalian pencemaran udara. Majelis Hakim menghukum Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan setiap orang mengenai ketentuan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan atau ketentuan dokumen lingkungan hidup. Anies diminta menjatuhkan sanksi terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan perundangan di bidang pencemaran udara atau ketentuan dokumen lingkungan hidup. Hakim juga menghukum Anies agar menyebarkan evaluasi pengawasan dan penjatuhan sanksi berkaitan dengan pengendalian pencemaran udara kepada masyarakat. Menetapkan baku mutu ambien daerah untuk Provinsi DKI Jakarta yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem termasuk kesehatan populasi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu lanjut Hakim. Melanie Subono mengapresiasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memvonis bersalah Presiden Jokowi, Anies Baswedan beserta 5 pejabat negara lainnya. Melanie Subono mengatakan vonis terhadap Jokowi dan Anies adalah kemenangan rakyat. People power setelah 2 tahun sidang muluk diulur-ulurlah. Akhirnya kemarin kita menang, ungkap Melanie Subono di laman Instagramnya Jumat 17 September. Cucu Presiden RI ketiga B.J. Habibie ini mengakui awalnya risih saat sidang. Hakim memanggil para petinggi tersebut termasuk namanya juga sebagai penggugat. Melanie Subono sendiri menjelaskan gugatan yang mereka layangkan sejatinya berangkat dari rasa sedih melihat Jakarta bolak-balik jadi kota yang terpolusi di dunia. Padahal kita bahkan gak ada pabrik, makanya kota-kota sebelah yang mengirimkan kita imbas pun tergugat. Plus KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup, sedih lihat angka kematian bayi tinggi, dan lain-lain, ISPA, orang lansia, dan lainnya. Tandas Melanie Subono.
nasib Jokowi di ujung tanduk, orang-orang meminta turun sebelum 2024. Nasib Presiden Jokowi tampaknya berada di titik nadir. Netizen mengungkapkan kekesalannya pada orang nomor satu tersebut di sosial media. Bahkan, tagar turunkan sebelum 2024 menjadi trending topik. Misalnya saja pada akun @anto28 menyebut bahwa Jokowi sudah layak untuk turun dari jabatannya. Ia menyebutkan setidaknya ada 9 poin yang mendasari apa yang ia katakan. Misalnya, soal utang meroket, BUMN rugi, TWK pelemahan KPK, dana haji digunakan untuk infrastruktur, ekonomi anjlok, PPN sembako dan pendidikan, korupsi bertambah subur, pengangguran meningkat, meroketnya TKA dari Cina. Ada pula akun dari @yandiaksara yang menumpahkan kekesalannya terhadap dampak dari hasil Pilpres 2019 yang lalu. Nyoblosnya 5 menit, menderitanya bertahun-tahun. Lontong dasar. Begitu tulisnya. Kemudian ada juga akun dari Awalkoe yang menyindir gaji komisaris yang ratusan juta, tapi perusahaannya mengalami kebangkrutan. Ada gaji komisaris BUMN ratusan juta rupiah, tapi perusahaannya rugi mulu dibiarkan. Ada rakyat makan susah, tapi sembako mau dipajaki. Begitu tulisnya. Selama 23 tahun reformasi, rakyat sengsara, penguasa berpesta. Loh, kok bisa? Perlu mengumpulkan data untuk membuat kesimpulan tadi. 23 tahun reformasi telah berlalu, rakyat masih sengsara tetapi penguasa terus berpesta. Rakyat menangis di tengah wajah kuasa yang terlihat bengis. Mungkin ada yang terhenyak dengan narasi itu. Bahkan mungkin merespon dengan sentimen, menyerang personal dan nyinyir. Respon semacam itu dapat dipahami, mungkin karena belum mengerti bahwa kritik adalah gizi demokrasi yang bisa membuat pemerintah introspeksi dan bisa membuat demokrasi lebih maju. Mungkin juga belum mengerti tentang satu dimensi penting bahwa tanggung jawab intelektual itu membebaskan manusia dari penderitaan. Fungsi itu yang sesungguhnya sudah dijalankan akademisi maupun kelompok oposisi. Dalam bahasa Antonio Gramsci, fungsi intelektual semacam itu disebut intelektual organik, yang ada pada Personal Books tahun 1970, ditulis oleh Antonio Gramsci. Bulan Mei 23 tahun lalu, intelektual organik di Indonesia menjadi kunci penting bagi hadirnya gerakan reformasi 1998. Pada momentum 2-30 tahun yang lalu, reformasi ini, mari kita berpikir sejenak, mengurai data satu persatu, meski tidak semuanya akan dibeberkan. Sebab, pernyataan singkat ini tidak mungkin menampung seluruh derita rakyat. Rakyat sengsara. Kita mulai dari data turunnya angka pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal 1 2020, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2,97%. Pertumbuhan tersebut mengalami kontraksi 2,41% dibandingkan triwulan 4 2019 yang tercatat 4,97%. Itu maknanya konsumsi, investasi maupun belanja pemerintah mengalami penurunan. Kondisi ini menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia mengalami penurunan daya beli. Bahkan, konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT merosot tajam. Dari sini sesungguhnya sudah mulai terlihat derita rakyat. Itu kuartal 1 awal tahun 2020, di mana angka pertumbuhan ekonomi turun drastis, tetapi belum minus. Faktanya kemudian dari awal tahun 2020 hingga kuartal 1 2021, angka ini pertumbuhan ekonomi kita berturut-turut menjadi minus. Indonesia memasuki jurang resesi ekonomi yang dahsyat. Ini data angka pertumbuhan ekonominya, minus 5,32% pada kuartal 2, minus 3,49% pada kuartal 3, minus 2,19% pada kuartal 4 tahun 2020, dan di kuartal 1 2021, angka pertumbuhan ekonominya tetap minus 0,74%. Bayangkan 4 kuartal berturut-turut minus, itu artinya Indonesia berada di jurang resesi ekonomi berkepanjangan. Indonesia belum mampu keluar dari resesi ekonomi, kalah dengan India yang sudah keluar dari resesi ekonomi dengan angka pertumbuhan positif 0,4%, bahkan Indonesia kalah dengan Vietnam yang kini angka pertumbuhan ekonominya positif 4,48%. Indonesia tidak kunjung pulih, rakyat pun masih terus sengsara. Ya, penguasa berpesta sebab koruptor yang merugikan negara puluhan triliun rupiah dibebaskan. Sejak Undang-Undang KPK yang baru disahkan, untuk pertama kalinya dalam sejarah KPK mengeluarkan SP3, surat penghentian penyidikan perkara untuk koruptor BLBI yang merugikan uang negara triliunan rupiah. Itu permulaan
sangat mungkin akan ada SP3 berikutnya. Para penguasa bisa berkesimpulan, korupsi tidak apa-apa, nanti juga bisa di SP3. Itu narasi pesta para penguasa. Miris dan juga menyakitkan. Agenda reformasi untuk memberantas korupsi makin hancur lebur. Mereka berpesta di tengah remuknya harapan rakyat, berpesta di tengah rakyat sengsara.